Shalom Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Majelis Gereja Kristen Jawa Wates mengucapkan selamat membangun peribadatan di rumah kepada seluruh warga jemaat. Sebelum ibadah dimulai, perkenankan kami membacakan warta jemaat yang demikian. 1. Sidang Pleno Majelis. Majelis GKJ Wates akan mengadakan persidangan pleno pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, waktu pukul 17 WIB, tempat GKJ Wates. Kepada warga jemaat yang membutuhkan pelayanan, diharap mengirim surat kepada majelis melalui kantor gereja. Yang kedua, pelayanan perjamuan kudus reguler. Majelis GKJ Wates akan melayankan sakramen perjamuan kudus reguler pada hari Minggu 29 November 2020 secara online atau daring. Berkaitan dengan hal tersebut, maka untuk ibadah Minggu 29 November 2020 yang dilakukan di gereja ditiadakan, baik yang ada di induk maupun di pepandan. Dimohon segenap warga mempersiapkan diri. Yang ketiga, bakti sosial GKJ Wates. GKJ Wates melalui Komisi Komunikasi Massa atau Kokomas dan Komunikasi Warga Dewasa KWD mengadakan kegiatan bakti sosial bagi warga yang terdampak COVID-19 berupa pemberian paket sembako. Pemberian paket sembako dilaksanakan mulai bulan November hingga berakhir masa pandemi. Bagi warga gereja yang ingin berbagi berkat, kontribusi dapat disalurkan melalui A. Kotak aksi di gereja induk dan pepandan. B. Melalui rekening giro BRI Wates atas nama GKJ Wates, nomor rekening 0112-101-00731-30-7. Mohon memberikan informasi untuk peruntukan bakti sosial. C. Melalui wilayah dan pepandan. Demikian informasi ini kami sampaikan, terima kasih. Yang keempat, kepada warga jemaat yang membangun peribadatan di rumah, maka ada beberapa hal terkait persembahan yang harus diperhatikan. Yang pertama, dapat dikumpulkan di pengurus wilayah atau majelis yang ada di wilayah atau pepandan untuk kemudian disampaikan kepada bendahara gereja, yaitu Diakon Supriyantoro dengan nomor HP 0878 3600 4466 dengan memberi keterangan peruntukannya, kantong merah atau hitam, ucap syukur, perpuluhan, dan lain-lain. Yang kedua, dapat disampaikan melalui kantor gereja, dimasukkan dalam kotak setiap hari pukul 8 sampai 11 WIB, kecuali hari Sabtu karena kantor libur. Yang ketiga, dapat ditransfer ke rekening giro BRI Wates atas nama GKJ Wates dengan nomor rekening 0152-1000731-30-7. Demikian warta jemaat, atas nama Majelis GKJ Wates kami mengucapkan terima kasih. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Saat teduh sejenak bagi kita sekalian. Saat teduh cukup. Jemaat kami undang untuk berdiri.
Jemaat yang terkasih, bersama dengan gereja di seluruh dunia, pada hari ini kita memasuki Minggu Advent pertama. Minggu Advent pertama ini mengingatkan kita akan kedatangan Kristus Sang Penebus. Marilah kita menantikannya dengan penuh harap sambil mempersiapkan diri dalam pertobatan agar layak menyambut Dia. Kita pujikan Kidung Jemaat 76 bait yang pertama, Kau yang lama dinantikan. Marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Jemaat dipersilahkan duduk. Marilah kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 76, baitnya yang kedua. Marilah kita masuk dalam pengakuan dosa. Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga Kau anggap layak duduk di hadapan-Mu mengenakan sepatu? Bukankah kami ini tanah liat yang Engkau bentuk serupa dengan gambar-Mu? Terlalu mulia Engkau menempatkan kami di hadapan-Mu. Sementara kami tahu, beribu dosa pelanggaran kami membuat-Mu malu. Ku bawa
siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga Kau anggap layak duduk di hadapan-Mu mengenakan sepatu. Padahal kami tahu bahwa kami ini debu dan akan kembali menjadi debu. Maka jangan pandang sepatu kami ya Tuhan, sebab Engkau tahu di balik sepatu yang menutupi telapak kaki kami ada banyak dosa yang telah kami jalani. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di depan Tuhan Yesus. Seperti sabda-Mu, saat Anak Manusia datang kembali membelah langit, lalu turun dari awan-awan gelap yang menutupi bumi, saat semua itu terjadi, janganlah lupakan kami. Ya Tuhan, ampunlah dosa pelanggaran kami, dan terimalah tobat kami. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku di depan Tuhan Yesus. Dipersilahkan berdiri. Terimalah berita anugerah dari Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuh terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Syukur kepada Allah. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Amin. Mari kita menyerahkan tubuh, roh, dan jiwa kita kepada Tuhan yang senantiasa mengasihi kita. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saya mengambil dari bacaan leksionari, khususnya dari bacaan Injil. Dari Injil Markus pasal 13 ayat 24 sampai 37.
Injil Markus pasal 13 ayat 24 sampai 37. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk cinta dan kasih-Mu yang sungguh tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk tuntunan-Mu, sehingga kami boleh merasakan kekuatan, menerima kesehatan, bahkan keselamatan. Kami bersyukur untuk kesempatan baik, di mana kami boleh membangun peribadatan. Terlebih, Engkau akan memelihara iman kami melalui sakramen perjamuan kudus. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan sabda-Mu. Berkatilah kami yang hendak menyampaikan sabda-Mu. Beri kemampuan, sehingga sabda yang disampaikan biarlah hanya seturut dengan kehendak-Mu. Maupun kami yang hendak mendengarkan, berilah kami kemampuan. Kala ketika kami sudah mendengar, kami boleh melakukannya dalam kehidupan sesehari kami. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami haturkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Injil Markus pasal 13 ayat 24 sampai 37 yang demikian pembacaannya. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan Anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya
dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sedia payung sebelum hujan. Tampaknya ungkapan ini menjadi pengingat yang sangat penting bagi kita. Di waktu-waktu ini kita merasakan sudah mulai hujan, dan harapannya ketika kita menyediakan payung, kita tidak akan kehujanan dan tidak menjadi kecewa dengan keputusan yang sudah kita ambil dengan menyediakan payung sebelum hujan. Artinya bagi kita yang mengetahui bahwa ketika di bulan November, di bulan Desember, atau di belakang ada ember-embernya sudah mulai hujan, kita diharapkan untuk berjaga-jaga. Paling tidak cara yang bisa kita lakukan ketika kita jalan kaki adalah dengan membawa payung. Kalau kita naik sepeda motor atau sepeda ontel, kita bisa membawa jas hujan dan yang lainnya. Dengan kita mempersiapkan hal-hal tersebut, paling tidak akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, minggu ini kita memasuki masa Advent Natal tahun 2020. Dan pada minggu Advent yang pertama ini, saya mengajak untuk kita mengingat kembali dua pokok penting dalam tradisi iman gereja yang kita warisi. Yang pertama, pengharapan akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, dan kerinduan orang percaya di sepanjang abad dan tempat untuk memasuki suatu kehidupan surgawi sebagai gagasan tentang kehidupan yang ideal, yang penuh dengan damai sejahtera. Yang kedua, pengenangan atas peristiwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus sebagai penggenapan janji penyelamatan Allah ke atas manusia dan dunia. Jika kita memperhatikan bacaan perikop kita tentang kedatangan Kristus yang kedua, Alkitab memberikan tanda-tanda kapan hal itu akan terjadi. Seperti pohon ara jelang musim panas tiba, demikian kedatangan Kristus yang kedua digambarkan. Intinya, meski tanda-tanda itu nampak jelas, namun manusia tidak dapat menentukan secara tepat kapan hari atau saatnya tiba. Oleh karena itu, yang dapat dilakukan oleh orang percaya adalah menanti dengan sabar,
berhati-hati dalam hidupnya, jangan lengah, tetap berdoa dan terjaga. Dalam ayat 28-32 jelas dikatakan di sana, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Kemudian dilanjutkan pesan untuk berjaga-jaga. Oleh karenanya penting bagi kita sebagai pribadi-pribadi yang telah menaruh percaya kepada Tuhan Yesus, yang di minggu Advent yang pertama ini kita diajak untuk mengenang atas peristiwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus sebagai penggenapan janji penyelamatan Allah ke atas manusia, sekaligus pengharapan akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kita diingatkan untuk mari kita berjaga-jaga. Kita tidak tahu, yang tahu hanya Bapa saja. Kita bersyukur dalam kita berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, atau kala ketika kita hendak merayakan kelahiran Kristus dalam kita mengingat Natal. Tuhan berkenan memberikan pemeliharaan bagi kita melalui sakramen perjamuan kudus. Kiranya melalui sakramen perjamuan kudus yang nanti akan kita terima, boleh mendatangkan berkat bagi kita dalam kita berjaga-jaga, menanti kedatangan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Saat hening bagi kita. Saat hening cukup. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri untuk memperbarui iman kepercayaan kita. Marilah bersama-sama dengan umat Allah di segala masa dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Mari. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur untuk firman-Mu
yang sungguh mengingatkan kami sebagai pribadi-pribadi yang telah percaya kepada Tuhan. Kami diingatkan akan kedatangan Tuhan, baik yang pertama, kala ketika Engkau hadir dalam diri Yesus Kristus, maupun yang kedua, kala ketika Engkau akan datang untuk yang kedua kali. Kami diingatkan untuk kami berjaga-jaga dan berdoa, senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan dan memohon pertolongan Tuhan, sehingga pada akhirnya kami tidak kecewa dengan setiap pilihan yang boleh kami ambil. Kami tidak terlena, kami senantiasa berada dalam kondisi berjaga-jaga. Mampukan kami, tolonglah kami, untuk kami senantiasa waspada, berjaga-jaga, dan mendekatkan diri kepada Tuhan dengan berdoa. Kami hendak bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikan yang telah Tuhan nyatakan bagi keluarga kami. Biarlah Engkau berkenan memberikan pemeliharaan bagi keluarga kami. Di tengah kami hidup bersama di tengah keluarga, Engkau hadir memberikan kedamaian, ketentraman. Engkau hadir memberikan berkat kecukupan melalui pekerjaan pelayanan yang telah kami lakukan. Mampukanlah kami setiap anggota keluarga untuk senantiasa mengasihi satu dengan yang lain, dan Tuhan jauhkan dari segala yang jahat, sehingga dalam kami hidup bersama di tengah keluarga, kami boleh saling membangun satu dengan yang lainnya. Kami hendak menghaturkan syukur untuk berkat yang telah diterima oleh gereja kami. Dan kami hendak menyerahkan keberadaan gereja kami dan semua pepantan yang ada ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di tengah setiap warga jemaat hidup di masyarakat, Tuhan yang hadir memberikan berkat, kemampuan, kekuatan, sehingga keberadaan saudara-saudara kami ini boleh mendatangkan berkat untuk masyarakat. Dan itu semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mampukanlah kami untuk kami juga saling membangun di tengah kami hidup bersama di gereja. Tuhan, kami juga mengaturkan syukur untuk berkat yang telah Tuhan nyatakan bagi bangsa dan negara kami. Dan kami hendak menyerahkan seutuhnya kepada Tuhan. Para pemimpin bangsa kami dari tingkat pusat sampai ke pelosok daerah, Tuhan berkenan memberkati setiap kebijakan yang telah diambil. Tuhan yang menyertai sehingga boleh mendatangkan berkat kebaikan, kesejahteraan bagi bangsa kami, bagi masyarakat Indonesia. Kami mohon berkat Tuhan, kami mohon kedamaian bagi bangsa kami. Di bulan Desember akan mengadakan pilkada serentak. Tuhan yang berkenan memberkati setiap apa yang sudah dirancang yang mendatangkan kebaikan. Tuhan jauhkan dari segala yang jahat. Terlebih kami memohon berkat-Mu tak henti-hentinya. Kami mohon belas kasih Tuhan untuk kami di tengah kami menghadapi masa pandemi ini. Engkau berkenan menolong kami, supaya kami senantiasa taat mematuhi setiap protokol kesehatan yang ada. Sehingga apa yang kami lakukan tidak hanya boleh mendatangkan kebaikan bagi kami, tetapi juga mendatangkan kebaikan bagi sesama, dan itu semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Berkatilah para medis, dokter, perawat, dan yang lainnya yang tidak mampu kami sebutkan satu persatu yang menangani COVID-19. Engkau hadir memberikan kekuatan di tengah mereka melaksanakan setiap tugas tanggung jawabnya. Engkau hadir memberikan kesehatan bagi mereka. Tuhan, kami hendak menyerahkan setiap
hal ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kalau ada hal-hal yang menjadi beban kami serahkan seutuhnya kepada Tuhan, kami percayakan kepada Tuhan, dan biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Inilah doa kami haturkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan membawa persembahan berdasarkan pengajaran Alkitab dalam 1 Petrus 2 ayat yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Kita pujikan Kidung Jemaat 302 bait 1 dan 2, Kubri Persembahan. Mari kita haturkan persembahan ini di dalam doa, dan jemaat dimohon untuk berdiri. Allah Bapa Surgawi yang Maha Baik, kami bersyukur Tuhan, Engkau telah dan selalu memelihara kehidupan kami. Di masa pandemi ini kami semakin merasakan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Berkat-Mu semakin melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami telah mengumpulkan persembahan yang berupa uang. Kiranya Engkau berkenan untuk menerima Tuhan, menyucikan dan mempergunakannya untuk mendukung pekerjaan-Mu di GKJ Wates ini. Ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami yang dipercaya untuk mengelola persembahan ini. Kiranya Engkau memberkati Tuhan, memberkati dan kesehatan dengan berkat yang melimpah, dan kiranya Engkau memberikan hati yang takut kepada Engkau. Ya Tuhan, saat ini kami bersyukur Engkau telah mengundang kami untuk mengikuti perjamuan kudus-Mu sebagai sarana pemeliharaan iman kami. Tuhan, tolonglah kami untuk mengaku dosa kami dan meninggalkan dosa kami, sehingga kami layak untuk mengikuti perjamuan kudus ini. Tuhan, kami mohon ampun dosa dan kesalahan kami yang telah kami perbuat dalam kehidupan kami. Doa yang tidak sempurna ini kami naikkan atas Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita bersama-sama hendak merayakan sakramen perjamuan kudus. Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang menetapkannya dan mengundang kita untuk melakukannya. Pada perjamuan ini anak-anak turut diundang untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Belajar dari Tuhan Yesus yang berujar dalam Matius 19 ayat 14, biarlah anak-anak itu datang kepadaku,
dan janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Marilah kita mengajak anak-anak untuk menerima anugerah Tuhan ini. Di dalam ketidaksempurnaan kita semua, kita percaya Allah akan menyucikan kita dari segala dosa kita dan menyempurnakan pemahaman kita dalam memahami misteri perjamuan kudus ini. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak bersyukur kepadanya. Mari berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu, sehingga pada kesempatan saat ini kami akan menerima sakramen perjamuan kudus. Biarlah Engkau melayakkan kami untuk kami ikut ambil bagian di meja perjamuan kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Allah yang kudus dan maha kuasa, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau mengarahkan perkembangan dunia ini dan menyayangi setiap insan. Di sini Engkau telah mengumpulkan kami menjadi satu tubuh dalam persekutuan gereja dan keluarga untuk mengagungkan kemuliaan-Mu. Mari kita mempersiapkan diri, kita pujikan Kidung Jemaat 313 baitnya yang pertama. Bersyukur karena Bapa yang Maha Kuasa, Maha Kudus senantiasa menyertai kita dan mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kami menyiapkan hati, mampukanlah kami mengimani. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita, sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus di sini, yang pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian dan kebangkitan Tuhan sampai Ia datang." Kematian Kristus kita wartakan, kebangkitan Kristus kita rayakan, kedatangan Kristus kita nantikan. Melalui perjamuan kudus ini, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Terpujilah Tuhan. Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita, sehingga kita dipersatukan dalam Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh, dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Terpujilah Roh Kudus. Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus sekarang dan selamanya. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, roti yang dipecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah. Mari kita angkat. Makanlah sambil mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Mari kita makannya bersama-sama. Sebelum kita menerima pelayanan anggur, kita siapkan diri dengan menyanyikan Kidung Jemaat 35, Tercurah Darah Tuhanku. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota.
Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah. Silahkan dibuka. Jika sudah, mari kita mengangkatnya. Minumlah sambil mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan kita, Yesus Kristus, telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Mari kita minumnya bersama-sama. Kita akan bersyukur kepada Tuhan dengan kita mengumpulkan persembahan perjamuan kudus dengan menyanyikan Kidung Jemaat 363 baitnya yang pertama. Ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan yang telah Tuhan nyatakan bagi kami melalui sakramen perjamuan kudus yang telah kami terima. Sungguh kami diingatkan kembali akan cinta dan kasih-Mu yang besar bagi kami. Mampukanlah kami di tengah kami menantikan kedatangan Tuhan. Kami senantiasa berjaga-jaga, waspada, dan tetap mendekatkan diri kepada Tuhan dalam berdoa. Kami hendak mengakhiri peribadatan ini. Kami senantiasa memohon tuntunan penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 402, baitnya yang pertama, Ku Perlukan Juru Selamat. Juru selamat, agar jangan ku sesat, selalu harus ku rasakan
Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan, lakukanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.